Setelah Jadon Sancho, Manchester United lepas Facundo Pellistri. Jadon Sancho nampaknya bukan satu-satunya pemain sayap yang akan meninggalkan Manchester United di bursa transfer kali ini. Ada nama Facundo Pellistri yang dilaporkan juga akan menyusul cabut dari Old Trafford. Manchester United dikabarkan akan aktif di bursa transfer kali ini. Selain mencoba memperkuat tim mereka, Setan Merah dilaporkan akan melepaskan beberapa pemain mereka di bursa transfer kali ini. Donny van de Beek jadi pemain pertama yang cabut dari Manchester United di musim dingin ini. Nama Jadon Sancho disebut juga akan cabut dalam waktu dekat ini ke Borussia Dortmund. Manchester Evening News melaporkan ada satu lagi winger yang akan cabut dari Old Trafford. Ia adalah pemain asal Uruguay, Facundo Pellistri. Menurut laporan tersebut, Pellistri saat ini jadi primadona di bursa transfer musim dingin. Banyak klub Inggris yang berminat pada sang winger, meski peminat Pellistri dari luar Inggris jauh lebih banyak. Klub-klub ini terkesan dengan penampilan Pellistri bersama timnas Uruguay sehingga mereka berminat menggunakan jasanya di musim dingin ini. Laporan yang sama menyebut bahwa Manchester United mengizinkan Pellistri pergi di musim dingin ini, namun dengan syarat hanya sebagai pemain pinjaman. Manchester United saat ini memiliki stok winger kanan yang cukup memadai, sementara mereka hanya bermain di EPL dan FA Cup, sehingga Pellistri bakal kesulitan mendapatkan jam bermain. Itulah mengapa Ten Hag mengizinkan Pellistri pergi untuk mendapatkan jam bermain. Namun sang manajer melihat Pellistri punya prospek untuk jadi pemain tim utama Setan Merah, jadi ia tidak menjualnya. Manchester United dan agen Pellistri dilaporkan sedang mempelajari semua tawaran yang masuk untuk sang winger. Mereka mencari opsi terbaik untuk sang winger, di mana Ten Hag ingin sang pemain bermain reguler dari minggu ke minggu. Nasib aman, Sir Jim Ratcliffe belum akan pecat Erik ten Hag. Erik ten Hag nampaknya bisa bernafas lega. Investor baru Manchester United, Sir Jim Ratcliffe dikabarkan belum akan memecat pelatih asal Belanda tersebut. Di malam Natal 2023, Manchester United membuat pengumuman penting. Mereka mengumumkan bahwa Sir Jim Ratcliffe telah resmi jadi investor baru Setan Merah. Pemilik Ineos itu dikonfirmasi akan mengurus aspek sepak bola dari Manchester United. Ia akan mengevaluasi seluruh aspek permainan Setan Merah, termasuk Erik ten Hag. Dilansir ESPN, Sir Jim Ratcliffe sudah punya evaluasi untuk Erik ten Hag. Sang manajer dikabarkan tidak akan dipecat dalam waktu dekat ini. Menurut laporan itu, Sir Jim Ratcliffe memutuskan untuk tidak memecat sang pelatih, meski performa Manchester United lagi limbung. Ratcliffe menilai bahwa Ten Hag adalah sosok yang tepat untuk menangani Manchester United. Ini terbukti di musim pertamanya, sang pelatih mampu memberikan banyak sumbangsi bagi Setan Merah. Jadi Ratcliffe menilai Ten Hag masih bisa dipertahankan agar proyek yang sudah dibangun bisa dilanjutkan. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa Erik ten Hag tidak kebal pemecatan. Sang manajer diberi waktu hingga akhir musim nanti. Ia ditarget untuk memperbaiki performa Setan Merah dan juga membawa Manchester United kembali lolos ke Liga Champions. Jika performa Manchester United justru memburuk, maka Sir Jim tidak akan segan-segan memecat sang pelatih di tengah jalan. Karim Benzema jadi solusi krisis gol Manchester United. Mantan bintang Manchester United Louis Saha mendesak klub untuk mengontrak Karim Benzema untuk memecahkan krisis gol mereka. Mantan penyerang internasional Prancis itu ingin Setan Merah merekrut rekan senegaranya Karim Benzema dari Al Ittihad karena ia merasa striker veteran itu akan memberikan dorongan besar bagi tim United yang krisis gol. Ia juga menegur manajemen tim karena tidak mampu memberikan dukungan yang cukup kepada Rasmus Højlund di lini serang, yang menyebabkan sang striker mengalami kekeringan gol di Liga Primer pada musim perdananya. Louis Saha mengatakan, Benzema akan mengguncang lini depan United dan itulah yang mereka butuhkan. Dia pasti akan mencetak gol dan dia akan menghubungkan permainan dengan lebih baik. Itu hanya mimpi, tapi Karim adalah masih seorang pria yang sangat profesional. Dia adalah tipe striker yang akan dipelajari oleh Højlund, tapi itu hanya fantasi. Dia menambahkan, ini adalah klub yang tepat untuk Højlund, tetapi tidak adil untuk memberinya tanggung jawab di posisi nomor 9 sendirian tanpa pemain berpengalaman di sekitarnya. Anda bisa memiliki pemain sayap berbakat atau gelandang ofensif, tetapi menjadi seorang striker adalah sebuah mentalitas yang berbeda. Anda memerlukan seseorang untuk menunjukkan Anda berlari di dalam kotak dan saya rasa dia tidak dapat melihatnya. Liga Primer adalah liga yang sulit untuk hal-hal seperti itu. Saya bermain dengan Ruud van Nistelrooy dan Ole Gunnar Solskjaer. Saya berkesempatan melihat legenda-legenda tersebut dan mempelajari kemampuan berlari serta keterampilan saya dari mereka.
Mencetak gol telah menjadi masalah besar bagi raksasa Liga Primer musim ini karena mereka hanya berhasil mencetak 22 gol dalam 20 pertandingan. Mereka memiliki jumlah gol yang sama dengan Crystal Palace, sementara hanya Burnley dan Sheffield United yang mencetak gol lebih sedikit dari tim asuhan Erik ten Hag. Højlund, yang bergabung dengan klub pada musim panas, mencetak gol liga pertamanya melawan Aston Villa pada malam Natal. Pasukan Ten Hag, yang hanya menang sekali dalam 4 pertandingan terakhir mereka di Liga Primer, berharap memulai tahun 2024 dengan catatan positif. Pertandingan pertama mereka tahun ini adalah pertandingan yang menguntungkan saat mereka menghadapi Wigan Athletic dalam pertandingan Piala FA pada tanggal 2. Borussia Dortmund segera bebaskan Jadon Sancho dari Manchester United. Borussia Dortmund dikabarkan membuka negosiasi untuk meminjam Jadon Sancho dari Manchester United. Manchester United sudah lama menunggu peminat winger Inggris ini di bursa transfer. Manchester United bahkan sempat mempertimbangkan untuk memutus kontrak Jadon Sancho. Soalnya, Manchester United ogah menanggung gaji besar yang dibayarkan kepada sang pemain tanpa main sekalipun dengan tim utama. Dortmund awalnya sempat ragu-ragu untuk membawa kembali Jadon Sancho, namun kini, mereka siap membebaskan Jadon Sancho dari hukuman yang diterimanya di Manchester United. Borussia Dortmund dan Manchester United sekarang sedang negosiasi soal fee untuk peminjaman dan juga besaran gaji. Kesepakatan segera tercapai. Jadon Sancho sudah beri lampu hijau, menunggu persetujuan Manchester United, tulis ahli transfer Italia, Fabrizio Romano di akun medsonya. Jadon Sancho sangat tertarik untuk kembali ke Borussia Dortmund karena dia mempertimbangkan opsi ini sebagai cara ideal untuk mengembalikan penampilan terbaiknya lagi. Sancho tertarik kembali ke Dortmund di mana dia meraih penampilan terbaik di karirnya. Bill melaporkan, Sancho segera gabung dengan latihan Dortmund pekan ini. Kabarnya Dortmund akan membayar fee peminjaman kepada Manchester United. Selain itu, Manchester United dikabarkan tetap membayarkan setengah gajinya. Sancho sebenarnya masuk dalam proyeksi Ten Hag musim ini, namun saat lawan Arsenal, manajer asal Belanda itu tak membawanya dalam skuad. Ten Hag beralasan Sancho tidak berlatih di level tertinggi. Penjelasan Ten Hag membuat Sancho marah dan menilai Ten Hag hanya mencari kambing hitam. Ten Hag sempat ditanyai apakah Jadon Sancho harus pergi di bursa transfer Januari pada Desember tahun 2023 lalu. Ten Hag tak menjawabnya dengan gamblang, dia malah membeber syarat Sancho kembali. Incaran lama Manchester United buka peluang pindah ke Liga Inggris. Manchester United mendapat sedikit kabar baik dari incaran lamanya, gelandang Frenkie de Jong. Pemain andalan klub La Liga, Barcelona, itu membuka peluang untuk menjajal kompetisi baru di masa mendatang. Frenkie de Jong sempat lama dibidik Manchester United, namun usaha keras setan merah selalu menemui jalan buntu. Frank de Jong memilih bertahan bersama Barcelona meski klub yang bermarkas di Nou Camp itu sebenarnya ingin melepasnya. Manchester United dan Barcelona sebenarnya sempat mencapai kesepakatan soal transfer de Jong ke Old Trafford pada musim panas 2022. Tapi semuanya buyar karena mantan pemain Ajax Amsterdam itu tidak mau pindah ke Manchester United. Karena terus ditolak de Jong, Manchester United akhirnya move on. Di bursa transfer musim panas 2023, setan merah bergerak cepat merekrut gelandang Mason Mount dari Chelsea. Mereka tak mau berlarut-larut dan menemui kegagalan saat memburu de Jong. Sayangnya Mount tak sukses di awal karirnya bersama Manchester United. Mason Mount mulai digadang sebagai calon investasi bodong Manchester United berikutnya mengingat sang pemain baru main 10 kali dan mencatatkan 1 assist saja. Di tengah kekecewaan akan kinerja Mount, Manchester United malah mendapat godaan dari de Jong. Dalam wawancara dengan media Belanda yang dipublikasikan awal 2024 ini, de Jong mengaku membuka diri menjajal kompetisi lain setelah Eredivisie dan La Liga. Pergi ke kejuaraan baru, itu mungkin, tapi saya sangat puas di Barca. Sulit untuk mengatakannya, untuk saat ini, saya merasa nyaman di sini di Barcelona, tutur de Jong. Pernyataan de Jong ini seolah membuka pintu agar klub-klub Liga Inggris mulai menyiapkan penawaran di musim panas 2024 nanti. Apalagi Barcelona keuangan juga tak kunjung membaik sehingga harus melego pemain bintangnya. De Jong bisa menjadi pengganti sepadan untuk seorang Christian Eriksen di lini tengah Manchester United. Eriksen kabarnya akan didepak musim panas nanti setelah kinerja tak sebaik musim pertamanya di Old Trafford. Era baru proyek Sir Jim Ratcliffe, nasib pemecatan Erik ten Hag di ujung tanduk. Sir Jim Ratcliffe telah tiba di Manchester United dan akan mengadakan pembicaraan dengan pelatih Erik ten Hag di Old Trafford serta melakukan proyek pengembangan.
Diketahui, Sir Jim Ratcliffe itu telah menyelesaikan pembelian 25% saham klub senilai 1,25 miliar pound pada malam Natal. Melihat timnya yang sedang mengalami penurunan performa, Sir Jim Ratcliffe diketahui langsung terbang menuju Manchester dengan jet pribadinya pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024, waktu setempat. Seperti yang diberitakan, nasib Erik ten Hag saat ini dalam bahaya buntut rentetan hasil minor Manchester United pada tahun 2023. Kami berada di sini untuk jangka panjang dan menyadari bahwa banyak tantangan dan kerja keras terbentang di depan, yang akan kami hadapi dengan ketelitian, profesionalisme, dan semangat, ucap Ratcliffe dikutip dari Mirror. Ini bukan pertama kalinya, Sir Jim Ratcliffe menyambangi Manchester United. Adapun janji Ratcliffe kepada para fans Manchester United setelah pengambil alih, ia akan terus bekerja keras demi bisa kembali ke puncak kejayaan. Bahkan tak tanggung-tanggung, Ratcliffe akan meningkatkan fasilitas di Carrington. Kami akan membawa pengetahuan global, keahlian dan bakat dari grup Ineos Sport yang lebih luas untuk membantu mendorong peningkatan lebih lanjut di klub.